Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di Opini Demokrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan video yang berjudul Jreng, isi chat Ketua KPU berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Ketua KPU dibongkar DPR RI Komisi 2 dalam rapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumai mengungkapkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024. Gumai membocorkan pesan singkat Hasyim Asyari kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol tertentu. Bagaimanakah ceritanya? Ini video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU Provinsi atas permintaan. Ini juga lagi viral ini guys ya. Maka lagi viral 4 orang ini isu. akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya. Karena itu juga dugaan yang ditekankan kepada pelanggaran ataupun kecurangan pemilu guys ya. Orang yang menolak dan menganggap bahwa ini adalah kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak jujur, manipulasi dan seterusnya. Itu hanya sekedar contoh. Di bagian kiri itu screenshot dari sipol yang memang kemudian kalau kita dilihat di baris kelima tidak kelihatan ya, tetapi itu ada Partai Gelora itu sudah menjadi memenuhi syarat di kabupaten tersebut karena tadi datanya sudah dirubah untuk semakin banyak menjadi MS padahal sebelumnya banyak yang TMS gitu. Nah, jadi ini sekedar contoh saja. Kami punya banyak dari daerah lain data-data ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya disimpulkan oleh KPU RI berapa partai yang lolos pada saat itu dan berapa yang tidak, dan kemudian diteruskan untuk bagi yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan. Diminta partai-partai politik tersebut menyerahkan kembali sejumlah anggota. Jadi permintaan atau rumusnya itu harus sesuai seperti awalnya, menyerahkan berapa, harus diserahkan segitu lagi ya. Tetapi kemudian kami juga menemukan data, lagi-lagi ada dugaan bahwa di dalam memenuhi data-data itu ya, untuk kemudian diverifikasi administrasinya sebelum diturunkan di dalam verifikasi faktual perbaikan atau yang kedua, itu juga ada perintah untuk udah data itu masuk saja dulu, MS-kan saja semua. Padahal saya mendapat banyak info, data-data yang dimasukkan oleh partai-partai politik ini itu mohon maaf sembarangan aja datanya. Data yang sudah tidak memenuhi syarat semula dimasukkan lagi dan seterusnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar rekaman juga yang keluar di salah satu media televisi, percakapan antara anggota KPU dari satu provinsi dengan kepala biro di Sekretariat Jenderal yang antara lain isinya mengatakan udah masukin saja datanya, nanti di MS-kan. Nah, nanti uploadnya kita tunggu perintah selanjutnya, tunggu saja malam ini kita harus naikkan sebelum ya kita submit istilah dalam sistemnya itu sebelum jam 23.59 kira-kira begitu ya. Nah, jadi di situ kita temukan lagi sebenarnya ada praktek yang menyimpang, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jujur, yang diperintahkan oleh KPU RI kita. Nah, kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan. Nah, di sini pun
itu berlanjut, dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai, ada diistilahkan kecuali partai U. Ya. Dalam satu komunikasi itu kepala biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar, partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan, kecuali partai U disebutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, Benar, kemudian untuk menunjukkan bahwa pemilunya perintah ini bermasalah. sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hashim Asyari. Iya guys, ini Ya. Dengan screenshot atau tangkapan anggota layar chat Ketua KPU Hashim Asyari provinsi. kepada Dan KPU provinsi ini guys. secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal Parah guys, parah. sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin Mohon instruksi dibantu. atau, desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami, begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah. Ini Tapi ini bagian ini yang saya anggap screenshot atau tangkapan Tapi yang layar lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. percakapan Nah, di WhatsApp sini satu anggota lewat dari grup satu provinsi KPU menceritakan provinsi. kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus di Melas. grup ini ya guys, yang ya, kayaknya isinya di grup ya, satu. grup KPU Saat provinsi. ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. 2. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Oke guys, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita baru saja menyaksikan tayangan video. Dari tayangan video tadi bisa diambil kesimpulan bahwa ada kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Meskipun ini baru dugaan, tapi bukti tangkapan kamera chat Ketua KPU kepada KPU provinsi itu untuk meloloskan verifikasi parpol tertentu sangat jelas. Sering kita mendengar orang mengatakan pemilu curang. Ada juga yang mengatakan jangan teriak-teriak curang, kalah tinggal mengaku kalah saja. Tapi setelah menyaksikan tayangan video tadi, bagaimanakah komentar Anda? Diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya Mas Duta. Sampai jumpa. Assalamualaikum.